Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya masih dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan kegiatan. Ini adalah berkat nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam menjalani hidup ini dengan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita bisa memanfaatkannya dan juga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalaninya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu adalah materinya tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Dalam hal ini nanti, sebelum kita mulai belajar, akan saya sampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan mengawali basmalah ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa memahami dan juga bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajarin pada hari ini nanti. Yang selanjutnya akan saya sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu adalah setelah belajar nanti kalian diharapkan untuk dapat memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Yang selanjutnya kalian juga nanti diharapkan setelah belajar ini nanti untuk dapat membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran serta hadis tentang larangan mendekati zina. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat memalukan, bahkan menjijikkan sekaligus nista di dalam peradaban manusia. Banyak orang yang telah meraih kesuksesan, baik sebagai pejabat yang sukses dan terhormat, atau mungkin pengusaha, politisi, bahkan publik figur, hancur berantakan karena perbuatan nista yang dilakukannya. Perbuatan tersebut telah meluluh lantakkan karir yang selama ini mereka raih dengan susah payah. Aib yang mereka perbuat tidak saja membuat malu dan rendah dirinya, akan tetapi juga keluarga dan orang-orang terdekatnya. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak saja berakibat hancurnya karir, tetapi juga berakibat dosa besar yang akan diterimanya di akhirat kelak. Mereka orang yang sangat mapan dan mampu untuk melakukan pernikahan dengan cara yang sah dengan biaya besar. Untuk itu diperlukan berhati-hati atau kehati-hatiannya dalam bergaul agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Perlu diingat bahwa mendekati zina saja itu dilarang, apalagi melakukannya. Nah, yang pertama yaitu adalah yang akan kita pelajarin, memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini itu adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun adab. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas itu adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu adalah zina.
Hal ini yang menjadi fokus bahasan pada bagian ini. Yang pertama yaitu adalah pengertian zina. Kata zina itu berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Nah, bagaimana hukumnya zina? Zina itu, terkait hukum zina, semua ulama bersepakat bahwa zina hukumnya adalah haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32. Yang menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Kemudian zina itu dikategorikan menjadi beberapa macam atau beberapa bagian. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu adalah zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan atau maksud dari zina muhsan itu adalah pezina yang sudah baligh, yang berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Jadi zina muhsan ini adalah orang yang sudah pernah menikah. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, hukuman terhadap zina muhsan itu adalah dirajam. Jadi dirajam itu dilempari dengan batu sampai meninggal. Dan batu yang dilemparkan atau batu yang akan dilemparkan itu menggunakan batu bukan batu yang besar, tapi batu yang sederhana, yang ukuran kecil. Nah, itu sampai meninggal. Ini adalah zina muhsan. Nah, yang kedua yaitu adalah zina ghairu muhsan. Jadi maksudnya kalau zina ghairu muhsan itu adalah pezina yang masih lajang, artinya orang yang belum pernah menikah. Nah, hukumnya bagi zina ghairu muhsan itu adalah didera 100 kali. Ya, selain didera 100 kali, dia juga harus diasingkan selama 1 tahun. Nah, ini adalah hukuman bagi orang yang zina ghairu muhsan, ya, atau zina yang belum pernah menikah. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana. Oleh sebab itu, orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina itu ada dua. Ya, yang pertama yaitu adalah yang tadi sudah disampaikan, dera atau pukulan sebanyak 100 kali. Nah, ini adalah bagi pezina ghairu muhsan. Selain itu juga ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka tinggal. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surat An-Nur ayat 2. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Kemudian yang kedua, hukuman yaitu dengan dirajam sampai mati, dan ini diberikan kepada orang atau bagi pezina muhsan. Jadi hukuman rajam itu dilakukan dengan cara pelaku itu dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau lehernya. Nah, tempat untuk melakukan hukuman rajam itu adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Jadi di
di tempat umum ya, di tempat umum. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hukuman bagi orang yang menuduh zina atau qazaf. Ya, jadi mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, maka hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut. Nah, syarat-syarat tersebut itu diantaranya yang pertama, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Jadi hukuman tidak dapat dilakukan setelah benar-benar diyakini bahwa tidak ada atau bahwa tidak terjadi perzinaan. Kemudian yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi, dan itu pun saksinya harus laki-laki yang adil. Karena kesaksian 4 orang wanita itu tidak cukup untuk dijadikan bukti. Nah, sebagaimana juga ketika 4 orang kesaksiannya itu laki-laki atau laki-lakinya itu yang fasik, maka tidak bisa atau tidak cukup untuk dijadikan bukti juga. Kemudian yang ketiga, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil itu pun masih memerlukan syarat. Ya, syaratnya itu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Jadi bukan katanya, ya, atau mungkin mendapat informasi dari orang lain. Nah, jadi tidak seperti itu. Jadi dia harus melihat persis atau melihat kejadian tersebut. Kemudian syarat berikutnya, andaikan seorang dari 4 atau keempat saksi itu menyatakan kesaksiannya yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya, atau mungkin salah satu seorang diantaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Nah, jadi hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan, dan perempuan ini adalah perempuan yang baik-baik, maka yang menuduh ini didera 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat An-Nur ayat 4. Nah, jadi sekarang menjadi sangat jelas bahwa Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan, apapun alasannya. Karena perbuatan zina sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Islam menghendaki agar hubungan seksual tidak saja sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi Islam menghendaki adanya pertemuan 2 jiwa dan 2 hati di dalam naungan rumah tangga yang tenang, bahagia, dan juga saling setia dan penuh kasih sayang. 2 insan yang menikah itu akan melangkah menuju masa depan yang cerah dan memiliki keturunan yang jelas asal-usulnya. Tujuan pernikahan tersebut akan menjadi porak-poranda jika dikotori oleh zina atau dikotori dengan zina. Maka tidak mengherankan jika perzinaan akan banyak menimbulkan masalah sosial yang sangat membahayakan, baik bagi masyarakat seperti bercampur aduknya keturunan, kemudian menimbulkan rasa dendam, dengki, benci, sakit hati, dan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melindungi kita semuanya dengan ajaran yang sangat mulia. Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya jika terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas.
pergaulan memang perlu, tetapi seyogyanya dilakukan dalam batas wajar dan tidak berlebihan. Jadi remaja itu adalah tumpuan masa depan, ya, dan ini pun jika moral dan jasmania para remaja mengalami kerusakan, begitu pula masa depan bangsa dan negara akan mengalami kehancuran. Jadi jika kalian memikirkan masa depan diri dan juga keturunan, sebaiknya selalu konsisten, ya, untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas, karena dampak pergaulan bebas itu bersifat sangat merusak dari segi moral maupun jasmaniahnya. Nah, berikutnya adalah diantaranya dampak negatif zina. Jadi zina itu ada dampak negatifnya. Diantaranya yang pertama yaitu adalah akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Nah, ini makanya bagi orang yang zina, ya, itu akan dikucilkan, dijauhi oleh masyarakat. Kemudian nasab menjadi tidak jelas, artinya keturunannya itu menjadi nggak jelas. Jadi ketika mempunyai anak, itu anaknya itu nggak jelas karena hasil dari perzinaan atau hubungan yang tidak sah, tidak melalui pernikahan. Maka keturunannya di situ adalah tidak jelas, ya, keturunannya tidak jelas. Yang berikutnya itu adalah dampak negatif zina. Itu anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Jadi seorang anak itu kalau sudah terlahir itu bapaknya nggak tahu, nggak jelas siapa bapaknya, ya, seperti itu. Jadi tidak jelas silsilahnya. Dan juga yang kelima, anak hasil zina itu tidak berhak mendapatkan warisan. Selanjutnya mari kita mengkaji indikator berikutnya, yaitu adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, pada ayat ini kita akan mengidentifikasi hukum tajwidnya. Di sini terdapat beberapa hukum bacaannya. Di antaranya ada matobi'i, ya. Kemudian ada alif lam samsiah, kemudian ada mat wajib mutasil, ya, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya isi kandungan pada surat Al-Isra ayat 32. Secara umum surat Al-Isra ayat 32 ini mengandung larangan mendekati zina, serta penegasannya bahwa zina ini merupakan perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Jadi Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina, sebagai langkah pencegahan Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Salah satu ulama yang bernama Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina itu dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia, dan 3 dampak negatif lagi itu akan ditimpakan kelak di akhirat. Nah, diantaranya yang pertama, dampak yang ditimpakan di dunia.
yaitu adalah menghilangkan wibawa. Perilaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat atau harga dirinya di masyarakat. Bahkan pezina disebut sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungannya. Nah, ini hukum ada di dunia. Kemudian yang kedua, dampak di dunianya yaitu adalah akan mengakibatkan kefakiran, yang mana perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin, sebab ia akan selalu mengejar kepuasan nafsu. Pelaku harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi nafsunya. Kemudian hukuman di dunia yang berikutnya yaitu adalah mengurangi umur. Perbuatan zina tersebut juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Saat ini banyak sekali penyakit yang berbahaya yang diakibatkan oleh perilaku seks bebas. Ya, seperti kayak HIV atau AIDS, kemudian infeksi saluran kelamin dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu adalah dampak negatif yang akan dijatuhkan di akhirat. Yang pertama yaitu akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Bahwa perbuatan zina itu merupakan salah satu dosa besar, yang sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian yang kedua yaitu akan mendapatkan hisab yang jelek karena dari perbuatan dosanya tersebut. Jadi pada saat hari perhitungan, ya, yaumul hisab, pada saat hari perhitungan amal, para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Penyesalan, hanya tinggal penyesalan. Semuanya sudah terlanjur dan dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan zina. Kemudian dampak yang akan dijatuhkan di akhirat yang berikutnya itu adalah siksaan di neraka. Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan hina kelak di akhirat. Itu adalah di neraka. Dikisahkan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang menghadapi daging segar. Tetapi mereka lebih suka memakan daging yang amat busuk daripada daging segar tersebut. Itulah siksaan dan kehinaan bagi pelaku zina. Mereka berselingkuh padahal mereka mempunyai istri atau suami yang sah. Kemudian Rasulullah SAW juga diperlihatkan pada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar, namun bau tubuhnya sangat busuk, menjijikkan saat dipandang, dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran atau comberan. Dan Rasulullah kemudian bertanya, siapakah mereka? Dua malaikat yang mendampingi beliau menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah siksa neraka yang akan dialami atau yang akan dirasakan oleh orang yang melakukan zina. Selanjutnya ayat yang membahas tentang larangan berbuat zina itu dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Berikut ini adalah isi kandungan surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah Allah memerintahkan untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki. Masing-masing pezina tersebut itu deranya adalah 100 kali. Kemudian yang kedua, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya. Artinya dilarang berbelas kasihan kepada orang yang telah melakukan perzinaan. Hal ini untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dalam pandangan Islam, zina itu merupakan perbuatan kriminal atau jarimah yang dikategorikan hukuman hudud, yaitu adalah sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan zina tersebut, ya, baik itu oleh penguasa atau pihak yang berkaitan dengannya. Ya, hal ini dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 2 tadi ya. Jadi pelaku pezina atau pelaku perzinaan baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Namun jika pelaku perzinaan itu sudah muhson atau sudah pernah menikah, ya, yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu adalah sebagaimana ketentuan hadis Rasulullah SAW, yaitu adalah diterapkan hukuman rajam. Jadi dalam konteks ini yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanyalah khalifah atau kepala negara atau orang-orang yang ditugasi dalam menangani hal tersebut. Jadi ketentuan ini berlaku bagi negeri yang menerapkan syariat Islam. Jadi kalau di Indonesia tidak menerapkan hukum ini ya, jadi tidak ada hukum rajam kalau di Indonesia. Dan perlu diketahui juga bahwa sebelum memutuskan hukuman bagi pelaku zina, maka ada 4 hal yang dapat dijadikan sebagai bukti, yaitu yang terdiri dari saksi, kemudian sumpah, pengakuan, dan dokumen atau bukti tulisan. Jadi dalam kasus perzinaan, pembuktiannya perzinaan ada 2, yaitu adalah saksi yang berjumlah 4 orang yang tadi sebelumnya sudah kita jelaskan, dan pengakuan bagi pelakunya. Di samping kedua bukti tersebut, berdasarkan surat An-Nur ayat 6 sampai dengan 10, itu ada hukum khusus bagi suami yang menuduh istrinya berzina. Menurut ketetapan ayat tersebut, seorang suami yang menuduh istrinya berzina sementara ia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka ia dapat menggunakan sumpah sebagai buktinya. Namun jika ia berani bersumpah sebanyak 4 kali
yang menyatakan bahwa dia termasuk orang-orang yang benar, dan pada sumpah kelima ia menyatakan bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya jika ia termasuk yang berdusta, maka ucapan sumpah itu dapat mengharuskan istrinya untuk dijatuhi hukuman rajam. Namun sebaliknya, jika istrinya juga berani bersumpah sebanyak 4 kali yang isinya bahwa suaminya termasuk orang-orang yang berdusta, dan pada sumpah kelima ia menyatakan bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar, dapat menghindarkan dirinya dari hukuman rajam. Jika hal ini terjadi, keduanya dipisahkan dari status suami dan istri, serta tidak boleh menikah selamanya. Nah, inilah yang dikenal dengan li'an. Jadi li'an itu termasuk salah satu bagian yang menyebabkan terjadinya pemutusan antara suami dengan istri, ya, atau dalam bahasa lainnya itu namanya cerai atau talak. Maka tuduhan perzinaan itu harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, akurat, dan juga yang sah. Jadi tidak boleh menuduh seorang melakukan zina tanpa dapat mendatangkan 4 orang saksi dan bukti yang kuat. Selanjutnya itu adalah hadis tentang larangan mendekati zina. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yahluwanna bi imra'atin laisa ma'ahadu mahramin minha fa inna salisahuma syaitan." Rawahu Ahmad. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Dengan demikian, maka kita harus berusaha untuk memperbaiki diri, yaitu menerapkan perilaku mulia. Yang salah satunya dapat kita lakukan yaitu dengan menutup aurat. Jadi kewajiban menutup aurat dengan berbusana sesuai dengan syariat Islam itu merupakan salah satu akhlak yang sangat penting dalam Islam. Dan penerapan perilaku tersebut dalam pergaulan sehari-hari diantaranya dapat dilakukan dengan cara atau dengan berbagai cara. Yaitu yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat. Beruntunglah seperti kalian yang dapat menjaga pergaulan sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan pergaulan yang sehat, bernilai positif, dan juga mengandung manfaat. Jadi pergaulan yang sehat itu antara laki-laki dan perempuan merupakan pergaulan yang terbebas dari nafsu yang dapat mengarah kepada hubungan seksual di luar nikah. Pergaulan remaja sekarang ini memang sudah demikian tipis batasan-batasannya. Jadi tidak mudah untuk membatasi pergaulan itu. Ditambah lagi dengan berbagai kemudahan akses sekarang ini, baik itu melalui telepon atau mungkin chatting dan situs jaringan sosial yang lainnya. Dengan berbagai sarana pergaulan remaja pada umumnya saat ini menjadi begitu dekat dan mudah. Persoalan yang lebih memprihatinkan itu adalah para remaja tidak paham dan kadang tidak peduli mana batasan-batasan yang wajar dan mana yang tidak wajar, dan mana yang sudah kebablasan. Maka dari itu perlu kita ketahui, apa sih batasan pergaulan itu? Dalam hal ini Rasulullah SAW memberi katakan batasan berupa larangan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya.
Dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Kemudian penerapan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan, yaitu dengan menjaga aurat. Perlu diketahui bahwa aurat itu merupakan bagian dari tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Nah, kita juga sudah pernah belajar bahwa untuk auratnya perempuan itu adalah seluruh tubuh atau seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan untuk laki-laki itu adalah batasannya auratnya itu bagian tubuh antara pusar sampai dengan lutut, di bawah lutut maksudnya. Nah, jadi agar aurat perempuan tertutup, maka diwajibkan untuk kalian yang perempuan untuk menggunakan jilbab dan pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Nah, termasuk menutupi bagian dada, ya. Jadi kain kerudung dan pakaian itu pun merupakan kain yang disyariatkan. Misalnya kainnya tidak boleh tipis, kemudian tidak boleh sempit, atau mungkin ketat. Demikian juga dengan laki-laki. Jadi agar terjaga dari pandangan, maka bagian tubuh yang menjadi aurat itu harus dijaga dari pandangan lawan jenis. Caranya yaitu dengan ditutup dengan pakaian yang sesuai. Ya, jadi bisa menutupi antara pusar sampai dengan di bawah lutut minimal. Maka dalam hal ini perlu kita pahamin. Jadi yang memerintahkan dalam menutup aurat itu bukan ustadz, bukan guru, bukan orang tua, akan tetapi yang menyuruh itu adalah, yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 31. Di situ Allah menyampaikan, Allah menjelaskan, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Nah, jadi ayat ini jelas, jadi yang memerintahkan kita menutup aurat itu adalah Allah. Jadi bukan orang tua kita, bukan tetangga kita, bukan guru atau bukan ustadz, ya. Jadi yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adab yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah menjaga pandangan. Pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya termasuk celah bagi setan melancarkan strategi untuk menggodanya. Kalau hanya sekilas atau spontanitas atau tidak sengaja, pandangan mata itu tidak menjadi masalah. Pandangan pertama yang tidak sengaja itu diperbolehkan. Tetapi jika berkelanjutan, maka haram hukumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya, karena yang pertama dimaafkan tetapi yang selanjutnya tidak. Hadis riwayat Ahmad. Jadi untuk menjaga agar pandangan pertama tidak disertai tujuan lain tersebut, cepatlah kendalikan diri kita. Salah satunya dengan cara menundukkan pandangan sebelum iblis memasuki atau mempengaruhi pikiran dan hati kita. Jadi segera mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mengulangi pandangan yang mengandung unsur yang tidak baik tersebut. Kemudian penerapan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang selanjutnya yaitu adalah menjaga kehormatan. Organ paling pribadi manusia sering disebut atau diperhalus dengan kata kehormatan. Jika direnungkan secara mendalam, sebutan ini sungguh sangat arif dan tepat. Benteng paling akhir dari harga diri dan kehormatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ada pada organ tubuh yang paling pribadi. Terkadang
organ vital manusia itu juga disebut dengan kemaluan. Jadi hal ini juga relevan karena palang pintu rasa malu terakhir itu adalah pada bagian tubuh tersebut. Orang dewasa yang normal, baik itu laki-laki maupun perempuan, tentu sangat malu jika organ vitalnya itu terlihat oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk memandangnya. Nah, ini adalah perilaku penerapan perilaku dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah, disarankan untuk memperbanyak aktivitas atau kegiatan yang positif. Karena hal ini dapat membuat atau mengalihkan perhatian dan pikiran yang tidak baik. Nah, misalkan nih, mengikuti kegiatan olahraga, kemudian ekstrakurikuler, kursus, bimbingan belajar, atau mungkin pekerjaan yang lainnya yang kira-kira memberikan manfaat. Jadi menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas itu dapat menyebabkan perhatian kita selalu ke arah yang positif. Nah, cara yang lain dapat ditempuh untuk menahan nafsu bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah, yaitu dengan cara berpuasa sunnah. Ya, kita tahu bahwa Islam itu indah dan sehat. Dengan taat beribadah dan rajin berpuasa, otomatis pikiran dan hati menjadi bersih dan jernih. Jadi tidak akan terlintas di pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan atau sesuatu yang tidak baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sekiranya kita telah mempelajari, telah memahami, dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menutup aurat sesuai dengan ketentuan yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga dengan pembelajaran ini kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita bisa menutup aurat dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa menjaga diri dalam bergaul sehingga kita juga bisa memahami batasan-batasan dalam pergaulan di kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.